Halo sahabat YouTube, di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini, Risik Service akan mencoba menganalisa layout dari sebuah power OCL amplifier 500 watt. Adapun skema rangkaiannya adalah sebagai berikut ini. Pada rangkaian ini terdiri dari kurang lebih 26 macam komponen yang tersebar membentuk sebuah fungsi rangkaian, baik itu komponen aktif maupun komponen pasif. Lalu apa yang dimaksud dengan komponen aktif? Yaitu komponen yang bekerja berdasarkan arus listrik, yang mempunyai sifat penguatan serta dapat mengubah energi listrik menjadi energi tertentu. Misalnya di sini dapat mengubah energi listrik menjadi suara setelahnya melalui loudspeaker. Contoh daripada komponen aktif ini adalah transistor. Kemudian yang selanjutnya yaitu komponen pasif. Komponen pasif yaitu komponen yang bekerja tidak berdasarkan arus listrik, yang mempunyai sifat berlawanan terhadap arus listrik itu sendiri. Contohnya di sini adalah resistor yang mempunyai nilai-nilai resistansi dengan satuan ohm. Tetapi pada kolaborasi dengan komponen aktif bisa berfungsi sebagai pembagi tegangan untuk menghasilkan tegangan dan arus. Jadi kolaborasi antara komponen aktif dan komponen pasif ini membentuk sebuah rangkaian yang cantik seperti rangkaian ini, power OCL 500 watt. Kemudian, apa yang maksud dengan power OCL 500 watt? Yaitu sebuah rangkaian audio amplifier yang mempunyai penguatan daya outputnya sebesar 500 watt, di mana watt itu sendiri dihasilkan dari penguatan tegangan dikali penguatan arus. Sedangkan OCL itu sendiri merupakan kepanjangan dari output kapasitor les. Artinya, rangkaian ini tidak memerlukan kapasitor atau tidak menggunakan kapasitor sebagai output gelombangnya. Akan tetapi, output gelombangnya diambil dari simpul tengah pertemuan transistor sebagai penguat arusnya. Sedangkan sebagai groundnya diambil dari tap center trafo sebagai sumber supply-nya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan keterangan sebagai berikut. Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam perakitan dan pembuatan power OCL 500 watt ini. Di antaranya yaitu power supply. Power supply merupakan sebuah rangkaian blok penting yang harus kita perhatikan keberadaannya, karena rangkaian ini adalah sebagai pemberi sumber energi listrik, bahkan sebagai penentu daya output dari sebuah rangkaian power OCL ini. Untuk menghasilkan energi listrik sebesar 500 watt, maka dibutuhkan transformator sebesar 20 ampere dengan output tegangan 47 volt. Karena 47 volt dikali peak kuadrat dibagi impedansi speaker 8 ohm, hasilnya menjadi 544 watt. Ini dari segi tegangan. Kalau kita perumpamakan dari segi ampere, maka daya output power supply menjadi 20 ampere dikali 47, hasilnya 940 watt. Jadi daya output dari transformator ini cukup untuk memenuhi kebutuhan daya daripada rangkaian power OCL 500 watt. Ini artinya bahwa sebuah rangkaian power OCL dapat bekerja normal sesuai dengan daya outputnya 500 watt. Kemudian, di sini saya akan mencoba menganalisa blok utama dari sebuah rangkaian power OCL 500 watt,
yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama impedansi, yang kedua penguat diferensial, dan yang ketiga adalah penguat daya. Yang pertama yaitu blok impedansi. Apa yang dimaksud dengan blok impedansi ini? Yaitu nilai hambatan atau bentuk perlawanan terhadap arus listrik secara keseluruhan dari suatu rangkaian yang meliputi resistansi, kapasitansi, dan induktansi. Di sini saya mendefinisikan sebagai impedansi input dari suatu rangkaian atau blok yang terdiri dari komponen resistor dan cek. Disebut juga rangkaian ini sebagai band pass filter atau sebagai input dari rangkaian direct coupling. Jadi, blok impedansi input ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama sebagai penyesuai impedansi sinyal input, yang kedua sebagai filter sinyal input, dan yang ketiga sebagai penghubung penguatan input ke tingkat penguatan berikutnya. Yang kedua yaitu penguat diferensial. Dari namanya saja different, artinya pembanding atau pembeda. Namun di sini saya lebih suka memberikan 2 kategori pengertian. Yang pertama, pengertian secara umum merupakan penguat tegangan DC atau penguat tegangan direct coupling. Artinya, sebuah penguat tingkat lanjutan dari tingkat penguat input sebelumnya yang mempunyai impedansi input yang sangat tinggi, akan tetapi mempunyai impedansi output yang sangat rendah, sehingga penguat ini dikategorikan sebagai jenis penguat daya rendah yang berfungsi sebagai penguatan sinyal input yang sangat lemah. Akan tetapi, penguat ini dapat menghasilkan penguatan output yang sangat tinggi. Misalnya di sini dapat menghasilkan penguatan sampai 100.000 kali penguatan sinyal input. Kemudian yang kedua, yaitu pengertian secara khusus. Penguat diferensial merupakan sebuah penguat yang terdiri dari 2 penguatan tegangan input yang berbeda, atau dikenal dengan penguatan inverting dan non-inverting. Artinya, sebuah penguat yang dapat menguatkan 2 tegangan, baik penguatan tegangan plus maupun tegangan min, yang mempunyai tegangan output yang sama dengan tegangan biasnya. Dalam proses kerjanya ada yang namanya PCM atau tegangan DC dan PDM atau tegangan AC. Selain itu ada juga yang namanya PCRR, yaitu sebuah rangkaian yang berfungsi untuk menolak bentuk penguatan input selain daripada penguatan tegangan dengan cara memberikan kestabilan tegangan DC atau dengan cara memberikan bias tegangan DC kepada transistor Q1 dan Q2. Sedangkan Q1 yang berfungsi sebagai penguatan non-inverting dan Q2 berfungsi sebagai penguatan inverting. Selanjutnya, sebagai drivernya adalah transistor Q4 yang berfungsi untuk menguatkan penguatan inverting dan non-inverting ini untuk diteruskan ke penguatan selanjutnya. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu blok penguat daya atau penguat air dari rangkaian power cell 500 watt ini. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa penguat daya merupakan kelipatan atau perkalian antara penguatan tegangan dengan penguatan arus, di mana penguatan tegangan ini dihasilkan dari output driver penguatan diferensial melalui transistor Q4 melalui kaki kolektornya, yaitu berupa tegangan AC atau tegangan di bawah 0, atau disebut juga dengan tegangan PDM, yang kemudian akan diumpankan ke basis transistor Q5 sebagai penguat arusnya. Untuk selanjutnya,
Tegangan DC atau tegangan plusnya atau tegangan PCM-nya dihasilkan dari transistor Q6 yang mengambil bias positifnya dari sumber satunya. Kemudian untuk menjaga kestabilan arus pada basis Q5, maka dipasang dioda D3, D4, dan D5 yang mengambil tegangan DC-nya dari basis Q6. Selanjutnya, untuk menjaga kestabilan basis Q6, maka dipasang komponen umpan balik C4 yang mengambil tegangan sumbernya dari simpul tengah penguatan arus transistornya. Ada yang perlu diperhatikan pada penguatan daya ini secara keseluruhan berfungsi sebagai penguatan daya sinyal gelombang input dengan cara mengubah daya output sinyal DC-nya dari sebuah power supply melalui transistor Q4 sebagai driver dari penguatan diferensial diubah menjadi daya output sinyal AC yang kemudian diumpankan ke kaki basis transistor Q5 dan transistor Q6. Sedangkan transistor ini berfungsi sebagai driver stage complementary, artinya sebagai penguatan dari penguatan arusnya yang mempunyai jenis berpasangan tipe NPN dan PNP. Yang kemudian untuk penguat bagian akhirnya yaitu dipilih transistor TIP 3055 dan TIP 2955 yang disebut juga transistor daya berkomplementari. Selanjutnya, dari beberapa keterangan di atas, bahwa penguat OCL ini merupakan penguatan kelas AB, yaitu penguatan yang bekerja sebagai penguatan tegangan dan arus, atau disebut juga penguatan daya kelas tinggi, karena mempunyai power supply simetrik, plus, min, dan nol. Sedangkan dari sistem kerjanya disebut juga penguatan push-pull karena mempunyai transistor yang berkomplementari. Di sini saya akan berikan sebuah contoh dari top cover button seal serta rangkaian kit dari sebuah power OCL 500 watt seperti berikut ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai pembahasan layout dari sebuah power OCL 500 watt ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.